di sebelumnya agama saya Muslim ya Kak, mohon maaf sebelumnya. Di dalam logo GPM atau Gereja Protestan Maluku terdapat logo, dan di dalam logo tersebut terdapat bahasa Ibrani yang artinya Yahweh. Yang ingin ditanyakan di sini hanyalah berarti selama ini saudara-saudara saya yang non Muslim yang mereka sembah itu Yahweh. Terus apakah memang Yesus sama Yahweh ini keduanya sama atau berbeda? Mohon penjelasannya Kak. Soalnya saya sudah tanyakan ke beberapa rekan-rekan juga, namun mereka belum menjawabnya. Mungkin Kakak bisa menjawabnya. Makasih Kak sebelumnya. Yahweh itu bukan proper name. Allah itu tidak punya nama. Allah kami itu nggak punya nama. Yahweh itu bukan Yesus. Yesus itu nama kemanusiaan, inkarnasi firman. Yahweh itu nama kovenan dari Allah kepada Musa. Ya, ketika Musa berkata Moshmo, siapakah namanya? Tuhan berkata Ashir itu dari kata kerja hayah. Maka Musa menyebutnya dengan Yod-Heh-Vav-He. Yahweh itu pun bukan pelafalannya, karena orang Ibrani tidak pernah membaca tetragrammaton itu dengan Yahweh. Mereka menyebutnya Adonai. Makanya dalam semuanya orang Israel kata Sema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ya, tidak pernah Yahweh Eloheinu Yahweh Echad, itu tidak pernah. Karena itu nggak bisa disebutkan. Ya, ingat ya, itu nggak pernah disebut. Yahweh itu hanya pelafalan barat. Itu cocok-cocokan saja itu. Yahweh kayak Yehova kayak apa, itu nggak ada itu. Ya. Jadi tetragrammaton itu tidak pernah dibaca. Makanya disebut Adonai. Cuma beberapa orang menyebutnya dengan Yahweh ditambah huruf hidupnya agar bisa dibaca. Nah, ya. Jadi yang kamu bilang Ibrani itu yang arti Ibraninya wah Yahweh itu salah kamu. Tidak ada Ibrani tulisannya Yahweh. Tetragrammaton itu Yod-Heh-Vav-He. Itu aksara Ibrani. Yod-Heh-Vav-He bukan Yahweh itu. Orang Yahudi bacanya itu dengan Adonai. Adon itu Tuhan. Ya, makanya terjemahan Sema Israel Adonai Eloheinu. Sema Israel Adonai, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu sah. Itu Tuhan huruf besar semua. Itu merupakan terjemahan Indonesia dari Yod-Heh-Vav-He itu loh. Jadi tidak pernah ada Yahweh dalam aksara Ibrani, itu tidak ada. Itu yang pertama. Ya. Kemudian, oke, kalau begitu Yod-Heh-Vav-He tadi bacalah Yahweh, anggaplah Yahweh. Nah, Yahweh ini apa? Tadi kan saya sudah katakan itu adalah nama dari Ehye Asir Ehye. Ehye Asir Ehye ini artinya aku ada yang aku ada. Yang kemudian dipakai Yesus dengan ego emi. Nah, Allah yang esa itu adalah Sang Bapa. Pribadi Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Nah, Sang Bapa ini memperkenalkan dirinya melalui firman-Nya dengan nama perjanjian tadi, Ehye Asir Ehye atau Yahweh tadi. Nah, Sang Bapa ini memiliki nama perjanjian Yahweh, maka yang di dalam Bapa pastilah Yahweh. Jadi Bapa adalah Yahweh, Yod-Heh-Vav-He, Yesus adalah Yod-Heh-Vav-He, Roh Kudus adalah Yod-Heh-Vav-He, karena arti Yod-Heh-Vav-He adalah Sang Ada. Itu bukan nama diri, seperti saya Elia. No, itu adalah artinya, Yod-Heh-Vav-He itu artinya Sang Ada. Karena Ehye Asir Ehye, aku ada yang aku ada. Jadi Allah di perjanjian lama memperkenalkan diri kepada Musa bahwa akulah Sang Ada. Nah, Sang Ada itu adalah Bapa. Maka kalau Sang Bapa ini adalah Sang Ada, maka firman yang di dalam Bapa pastilah Sang Ada, dan roh yang di dalam Bapa yaitu Roh Kudus pastilah Sang Ada. Dengan arti lain, Sang Bapa adalah Sang Ada, Yesus yang adalah firman-Nya Bapa adalah Sang Ada, dan Roh Kudus yang adalah rohnya Sang Bapa pastilah Sang Ada. Atau dengan arti lain, Sang Bapa adalah Yod-Heh-Vav-He, rohnya Bapa yaitu Roh Kudus pastilah Yod-Heh-Vav-He, dan firman-Nya Bapa yaitu Yesus pastilah Yod-Heh-Vav-He. Nah, sedangkan nama Yesus itu bukan berarti Yod-Heh-Vav-He. Nama Yesus berasal dari dua kata Ibrani. Nama Yesus dalam Ibrani adalah Yoshua atau Yehoshua. Berasal dari dua kata Ibrani, Yod-Heh-Vav-He plus Yasha. Yod-Heh-Vav-He artinya adalah Tuhan,
plus Yasha artinya adalah keselamatan. Jadi arti nama Yesus atau Yehoshua adalah Yehovah Yasha, yang artinya Tuhan adalah keselamatan. Jadi beda. Yesus itu atau Yehoshua adalah nama kemanusiaan inkarnasi firman, sedangkan Yod He Vav He adalah nama perjanjian Allah yang benar kepada Musa. Jadi itu tidak sama ya, bedakan meaningnya apa gitu. Sip. Terus izin bertanya lagi boleh nggak Kak? Ya silakan. Ini bukannya menyinggungnya, cuma yang masih menjadi pertanyaan dalam pikiran saya ini, beberapa hari yang lalu saya coba-coba scroll TikTok, terus dapat potongan-potongan ceramah khotbah pendeta yaitu Mel Atok yang mengatakan bahwa siapa yang merubah Alkitab maka dia adalah iblis, dan itu ditujukan kepada Samuel kemarin, Donitang ya kalau nggak salah. Terus Mel Atok mengatakan bahwa siapa yang merubah Alkitab berarti dia iblis, karena Donitang ini merubah Alkitab terus dijadikan sebagai lelucon gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, tujuan dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu untuk apa ya? Berarti Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu berarti dirubah atau gimana Kak? Kalau dirubah berarti pendapatnya pendeta atau ini gimana menurut Kakak? Ya itu nggak berlaku. Perjanjian Lama itu bukan, ini misalnya kitab, ini Perjanjian Lama. Perjanjian Baru dipenyokkan, bentuknya beda, jadi isinya beda-beda. Bukan gitu. Disebut Perjanjian Lama itu adalah kitabnya para nabi. Tanah itu berasal dari 5 kitabnya Musa, Torah, Nefim kitab para nabi, Yesaya, Yeremia, ya, Mika dan lain-lain, Amos, Obaja. Kemudian kitab Ketuvim, ya, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah dan lain-lain, itu Ketuvim, ya. Nah, jadi isinya Tanakh ini adalah kitab para nabi sebelum Yesus datang, yang isinya adalah di mana para nabi ini bernubuat tentang Mesias yang akan datang, dan nubuat dan sejarah itu dituliskan oleh para nabi itu. Nah, Perjanjian Baru adalah tulisan-tulisan yang ada ketika Yesus sudah datang ke dunia tanpa mengubah yang lama ini. Jadi Perjanjian Lama itu bukan Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu bukan Perjanjian Lama yang diubah-ubah. Jadi Perjanjian Baru ada, itu berarti Perjanjian Lama yang diubah-ubah. Bukan. Perjanjian Lama itu adalah perjanjian bahwa Mesias akan datang. Itulah para nabi dan kitabnya mereka. Ya, Perjanjian Baru itu adalah perjanjian di dalam Kristus bahwa Mesias sudah datang. Itulah Perjanjian Baru. Jadi bukan Perjanjian Lama, kitabnya si Musa si itu diubah-ubah, digobrak-gabrik terus jadi baru. Enggak. Enggak ada yang diubah dari Perjanjian Lama. Jadi simpelnya Perjanjian Lama itu adalah nubuatan tentang Yesus yang akan datang. Ya, kisah-kisah para nabi, kisah-kisahnya tokoh-tokoh Alkitab, Ayub dan lain-lain sebelum Yesus lahir. Nah, setelah Yesus lahir ada Perjanjian Baru, itu kisah-kisah mengenai Dia Sang Injil yang melahirkan perjanjian yang baru, yaitu keselamatan. Jadi Perjanjian Baru itu bukan Perjanjian Lama yang diubah-ubah. Nah, mindset kalian yang di luar Kristen ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, ya karena itu. Oh, berarti kitab kalian udah diubah-ubah, kok ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru? Karena nggak ngerti yang begini. Kalian berpikir bahwa Perjanjian Baru itu adalah Perjanjian Lama yang udah revisi terus ubah jadi Perjanjian Baru. Kan begitu kan? Padahal itu nggak pernah terjadi selama 20 abad, itu nggak pernah terjadi. Sejak Kristus ke dunia ini lahir. Nggak pernah itu terjadi. Gitu. Jadi ini maksud Mel Atok tadi itu bukan seperti yang kalian anggap.
Jadi kalau kamu Bel Atok tadi bilang begini, ya itu nggak berlaku. Kenapa? Karena asumsimu itu yang membuat Mel Atok itu seakan-akan kontradiksi dengan kami. Padahal sebenarnya yang kamu asumsikan tentang iman kami itu salah. Nggak ada benernya. Gitu. Paham Kak. Makasih Kak penjelasannya, bagus sekali, bagus. Ya, gitu ya.